Halo Mitra KPPN, senang sekali kami kembali bisa menyapa mitra sekalian masih dalam program inovasi KPPN Pangkal Pinang, belajar bersama lewat sinema perbendaraan. Setelah di episode kemarin kita membahas seputar data kontrak dan juga penyelesaian tagihan di akhir tahun, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang juga tidak kalah menarik seputar pembayaran uang makan dan juga uang lembur di akhir tahun anggaran. Bersama saya Dodi Kristianto dan Kepala Seksi MSKI, Bapak Hendriko Marpau. Apa kabar Pak? Kabar baik Bang Doni. Kabar baik ya Pak menuju akhir tahun anggaran ini. Iya, sebentar lagi udah di akhir tahun. Kalau kita bicara seputar pembayaran uang makan dan uang lembur di akhir tahun, apa sih Pak yang sebenarnya membedakannya dengan pembayaran uang makan dan uang lembur di bulan-bulan sebelumnya? Iya, uang makan dan uang lembur di akhir tahun ini berbeda cara pembayaran. Biasanya uang makan itu dibayarkan secara langsung dari rekening kas negara langsung ke penerima. Nah, kalau uang lembur bisa juga begitu, namun ada bisa juga dengan uang melalui bendahara pengeluaran. Nah, di akhir tahun ini khusus untuk Desember, kalau sebelumnya dibayarkan setelah bulannya berakhir, sekarang bisa dibayar di bulan berkenaan. Jadi lembur Desember bisa dibayar dengan pada saat bulan Desember sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Uang makan dan uang lembur bulan Desember dibayarkan menggunakan mekanisme UP atau TUB tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA 2021. Jadi harus pakai UP-TUP. Harus menggunakan UP atau TUP ya? Iya. Nah, permasalahannya bagaimana nih Pak kalau misalkan ada satker dari KPPN Pangkal Pinang ini yang tidak memiliki besaran UP atau TUP Pak? Nah, iya, ada beberapa satker kelihatannya ya yang tidak ada UP-TUP-nya. Ini bisa menggunakan SPMLS. SPMLS-nya ini pertama harus ke bendahara. Bendahara pengeluaran. Tapi kalau nanti dia juga tidak punya bendahara pengeluaran yang tersertifikasi, ya kembali ke SPMLS langsung ke penerimanya atau pegawai. Namun yang bisa dibayarkan hanya dari tanggal 1 sampai 14 Desember saja haknya yang bisa dibayarkan. Sedangkan nanti yang 15 Desember sampai 31 Desember itu hanya bisa menggunakan anggaran tahun 2022. Oh, jadi kalau misalkan metode LS baik itu nanti ke bendahara pengeluaran ataupun langsung ke penerimanya itu hanya bisa dibayarkan sampai dengan 14 Desember ya Pak? Iya. Setelah 14 Desember sampai akhir tahun anggaran maka dibebankan ke DIPA tahun 2022. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Hendriko. Bagaimana kalau kemudian pagu anggaran dari satker kita ini tidak cukup Pak? Nah, itu ya. Kalau nggak cukup sama seperti tadi, jadi dibebankan saja di tahun anggaran berikutnya dengan DIPA 2022. Dengan DIPA tahun 2022. Jadi haknya dapat tetap dibayarkan. Nah, mungkin sebagian ada penasaran juga nih Pak Hendriko. Ya. Boleh nggak sih kita menggabungkan dua metode pembayaran uang makan dan uang lembur di akhir tahun? Mungkin sebagian menggunakan UP atau TUP dan sebagian lagi menggunakan metode LS Pak. Boleh nggak kita gabungin? Jadi dua metode ya. Kalau dua metode itu tidak boleh ya. Jadi memang harus pilih salah satu sesuai dengan kondisi tadi, punya UP atau TUP atau tidak, kemudian ada bendaharanya atau tidak, seperti itu. Jadi memang itu pilihannya hanya itu. Jadi tidak bisa hybrid ya, tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung ya Pak. Nah, kita tadi melihat ini UP atau TUP ini kan menjadi metode yang paling direkomendasikan nih Pak untuk membayar uang makan ataupun uang lembur di akhir tahun anggaran. Ada nggak sih Pak batas-batas maksimal kapan nih satker bisa paling lambat mengajukan TUP ke KPPN Pak? Mengajukan TUP ya. TUP itu ada dua kali proses gitu. Ada permohonan izinnya, kemudian ada pengajuan SPM TUP-nya. Nah, untuk pengajuan izinnya sendiri itu batasnya tanggal 6 Desember. Nah, pada saat itu kita akan menyetujui batasnya tanggal 7 Desember. Nah, yang perlu diingat nanti juga adalah SPM TUP itu paling lambat diajukannya tanggal 7 Desember itu juga. Jadi, sebisa mungkin lebih awal lebih baik untuk mengajukan permohonan izinnya. Jadi, kita bisa proses permohonan izinnya lalu tanggal 7 bisa mengajukan SPM TUP terakhir. Baik. Jadi ini perlu diingat ya teman-teman mitra KPPN sekalian bahwa itu adalah batas maksimal ya Pak. Iya. Di mana batas pengajuan atau permohonan izinnya itu tanggal 6 Desember, kemudian KPPN memberikan izin di tanggal 7 Desember dan paling lambat mitra juga mengajukan SPM-nya tanggal 7 Desember ya Pak ke KPPN. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, paling mendasar mungkin nih. Kenapa sih harus dibedakan nih Pak pembayaran antara uang makan dan uang lembur di bulan sebelumnya dengan yang ada di bulan Desember akhir tahun ini? Kenapa harus berbeda Pak? Iya, perbedaan ini karena prinsipnya pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Nah itu ya. Dan yang kedua, di bulan Desember ini ada batas pengajuan SPM. Ini
terkait juga ada pekerjaan ternyata yang belum selesai dilaksanakan seperti lembur nanti setelah tanggal pengajuan padahal lemburnya belum dilaksanakan atau pekerjaan belum dilaksanakan, sehingga berapa sih haknya untuk lembur atau uang makan gitu ya. Nah, kedua hal tersebut ya, maka difasilitasilah dengan metode UPTUP. Dengan metode UPTUP itu diharapkan uang makan dan uang lembur diserahkan oleh bendahara kepada penerima setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Jadi absensinya semua sudah direkap, sudah terlihat hak dan kewajibannya. Jadi walaupun nanti kita menggunakan metode TUP, misalkan sudah ada di tangan bendahara, tapi kita harapkan yang kita himbau yang benar itu adalah bendahara menyerahkannya di akhir tahun ya Pak, setelah benar-benar terjadi sesuai dengan absensi, baik itu untuk uang makan maupun uang lembur ya Pak. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Enrico buat waktunya. Demikian Mitra KPPN Pangkal Pinang untuk belajar di episode kali ini. Semoga bisa membantu Mitra KPPN Pangkal Pinang sekalian dalam menghadapi akhir tahun anggaran yang lebih baik. Saya Doni Kristianto bersama dengan Bapak Enrico Marfau pamit undur diri, sampai bertemu di belajar episode berikutnya. Belajar bersama lewat sinema perbendaharaan.